Selamat datang kembali di kelas Mekanika Teknik. Kita lanjut contoh soal untuk pembahasan terkait dengan momen gaya, yaitu ya. Jadi cara 3, 4 dan semoga kita bisa ke cara 5 juga ya. Dari cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan prinsipal transmissibility. Ini pada prinsipnya agak iseng ya, agak unik lah ya cara penghitungannya, di mana sama seperti yang tadi ya, kita setelah mengetahui gaya yang bekerja di titik A, langkah pertama adalah memperpanjang garis gaya ya, memperpanjang garis gaya seperti ini. Oke. Ya, sehingga garis gaya tersebut ya mampu untuk mensimplifikasikan perhitungan dari komponen gayanya. Maksudnya apa? Ingat bahwa momen merupakan rumusnya F dikali dengan D. Sehingga kalau D ini atau displacementnya jaraknya itu adalah 0 atau dia berada pada garis yang sama, sehingga momen bakalan menjadi 0. Hal tersebut akan untuk beberapa kondisi membantu untuk kerumitan dari perhitungan, sehingga setidaknya ada satu gaya yang tidak berkontribusi kepada total momen yang terjadi. Sehingga cara perhitungan ini adalah mengkondisikan sehingga garis gaya tadi itu bisa kita geser sepanjang lengan gayanya sedemikian rupa sehingga salah satu komponen gaya yang muncul dari gaya tersebut dikarenakan displacementnya itu berada pada garis yang sama terhadap sumbu dari perputaran, sehingga momen dari komponen gaya tersebut bakalan menjadi 0. Oke, jadi cara yang pertama atau cara yang ketiga yaitu kita geser gaya F yang awalnya di titik A geser ke titik B. Kenapa itu bisa? Karena itu berada pada satu garis gaya yang sama dengan garis A. Ya, jadi garis F ini seolah-olah pindah ke titik B. Oke. Kemudian titik B yang kita lakukan adalah melakukan penerapan teorema sebelumnya ya, Varignon tadi, sehingga menghasilkan gaya F1 sebagai komponen di sumbu X dan gaya F2 sebagai komponen di sumbu Y di titik B. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa mengidentifikasikan bahwa lengan gaya F1 adalah jarak yang dibuat dari titik 0 sampai titik B. Ini adalah D1 atau displacement terhadap komponen gaya F1. Sedangkan komponen gaya F2 yang kebetulan berada segaris dengan titik O atau poros perputaran, gaya ini tidak memiliki displacement, sehingga momen yang dihasilkan oleh gaya F2 sama dengan 0. Sisanya hanya momen yang dihasilkan oleh gaya F1. Sehingga di sini tantangan untuk kasus ini adalah mencari berapa panjang dari displacement D1. Silakan gunakan beberapa aturan trigonometri ya. D1 yang tadi D awalnya itu adalah 4 meter ditambah dengan sedikit di sini ya. Nah, itu besarannya adalah 2 tangan 40 derajat. 2 tangan 40 derajat. Sehingga menghasilkan panjang sebesar 5,68 meter. Oke, sehingga ini dapat kita hitung. Selanjutnya total momen yang dihasilkan oleh gaya F1 untuk kasus ini adalah sebesar ya 460 dikali dengan 568. Jadi F1 cos 40 derajat dikali dengan D1 ya. Jadi F1 cos 40 derajat tadi sudah dihitung di video sebelumnya, yaitu sebesar 460 dikali dengan displacement atau jarak tegak lurusnya sebesar 568, sehingga menghasilkan nilai sebesar 2610 Newton meter. Sama seperti soal sebelumnya, nilainya sama. Oke. Kalau gaya tadi bisa digeser ke B, artinya gaya F pun juga bisa digeser ke C. Kenapa? Karena B dan C berada pada satu garis yang sama. Berada pada lengan gaya yang sama. Ya. Sehingga gaya F pun bisa kita geser ke titik C. Sehingga gaya F bakal berada di sini. Sehingga sama seperti apa yang kita lakukan pada cara sebelumnya, yaitu silakan cari komponen gayanya. Kita muncul F1 di sini 1 dan F2 pun juga muncul di sini 1. Ingat ya, nilai di sini agak beda ya. Hati-hati ya. Maksudnya jangan
sama dengan F1 yang sebelumnya ya, secara nilainya secara jumlah. Sehingga di sini sama seperti secara sebelumnya, bedanya adalah F1 untuk di titik C, komponen gaya di sumbu X ternyata itu berada pada garis yang sama terhadap sumbu poros O. Sehingga momen gayanya adalah sama dengan 0. Sedangkan gaya F2 ya memiliki gilungan gaya sebesar D2. Oke, sehingga silakan menggunakan rumus trigonometri atau trigonometri mencari besaran D2 dengan rumus seperti ini ya. Ini artinya ini adalah 2 ditambah ini adalah 4 kotangan 40 derajat. Ya. Sehingga menghasilkan nilai sebesar 6,77 mm dan dimasukkan pada formula yang awal sehingga menghasilkan besaran yang sama yaitu F2 sin 40 kali D2 pun juga menghasilkan nilai sebesar 2610 Nm. Sama ya, jadi gaya tadi digeser ke B pun menghasilkan momen yang sama dan begitu pun juga ketika digeser ke titik C. Catatannya adalah sejauh dia berada pada satu garis yang sama ya. Terakhir, nah ini cara terakhir yang menggunakan kalau tadi menggunakan notasi skalar, sekarang kita menggunakan vektor. Jadi perkalian vektor ya. Jadi momen merupakan perkalian silang, ingat ya, bukan perkalian titik dari dua vektor yaitu vektor gaya vektor displacement R kali perkalian silang dengan vektor gaya F. Oke. Jadi untuk kasus ini kita gunakan notasi vektor ya, menggunakan unit vektor I, J dan K ya. Sehingga untuk displacement R ya, yaitu titik vektor lokasi A terhadap titik O yaitu 2 ke kanan jadi positif 2i ya, ini adalah kalau koordinatnya adalah 2,4 ya, berarti jadi vektornya adalah 2i ditambah dengan 4j. Ingat I dan J adalah unit vektor ya. Kemudian dikali silang, ingat kali silang di mata kuliah metrik dan ruang vektor itu akan dibahas lebih dalam lagi. Dikali dengan apa tadi gaya sebesar 600 Newton dan gaya ini untuk menyampaikan dalam notasi skalar caranya adalah dengan mencari komponen gaya ini di sumbu X dan ditambahkan dengan unit vektor I ditambah dengan komponen gaya di sumbu Y ditambah dengan unit vektor J ya. Jadi 600 dikali I satu unit vektor sumbu X ya, dikali dengan cos 40 derajat untuk mencari besaran dari komponen gaya di sumbu X. Begitupun juga di komponen gaya di sumbu Y. Ya. Dan ingat bahwa ini notasi negatif digunakan dikarenakan komponen gaya di sumbu Y ya menghadap atau mengarah kepada arahnya adalah ke bawah. Nah, jadi ini mungkin kalau tadi FY sama dengan ini 600 ya. 600 kalau ini 40 berarti ini sin 45 I. Nah, selain ini adalah yang di atas adalah 600 cos 45 J. Oke. Dimasukkan ke formula ini, ingat ini kali silang ya. Kali silang dan silakan nanti dicek lagi di kalkulusnya bahwa perkalian silang ada cara uniknya. Dan di sana kurang lebih gambarannya adalah kita bikin I sama J seperti ini, kemudian ini adalah I, ini cara menghitungnya ya. Kemudian kita cari J2, ini tidak seperti ini, ada yang kesalahan. Ini pun juga nggak terlalu besar. Jadi I JK I JK ya. 2i 2 kali 4k nya nggak ada 0, jadi satu lagi adalah 600 dikali dengan I kali J nya adalah minus 40. Oh, ini nanti tolong cek lagi ya, ini bukan 400 tapi 600 cos 40 dan 40 cos sin 40 ya. Ini ada ini 600 sin 40 ya. Mungkin lebih simpelnya saya gunakan aja ini yaitu ini adalah fx minus fy ya, ini 0 ya. Diulang kembali ke sini 2 4 0 fx fy 0
Nah, silakan ini dicari kurang lebih seperti caranya, ya. Dikali silang seperti ini. Oke, dan demikian saya yakin akan bisa menghasilkan nilai sebesar 2610 Nm. Dan ingat bahwa negatif ini mengindikasikan arahnya, arah dari momen gaya yang dihasilkan. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. 5 cara untuk menghitung momen dengan beberapa kondisi. Silakan diterapkan mana yang nyaman, dan saya yakin semuanya akan berguna untuk kasus-kasus yang berbeda, sehingga kemampuan untuk menguasainya sangat diperlukan untuk menjawab soal-soal nantinya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.